Di masyarakat aja 93% masyarakat sudah percaya bahwa Jokowi itu dokumen atau ijazahnya itu palsu. Pasti suasana kebatinan masyarakat juga kebaca sama wakil rakyat dong. Sehingga ketika kita datangi, mereka tuh bingung mau bagaimana. DPR itu bukan nggak bermaksud ingin nggak ketemu kita atau apa. Ketakutan tuh dalam arti saya juga tidak mau mengecilkan mereka ya dengan istilah ketakutan ya. Walaupun tadi kita lihat dari balik pintu tuh mereka balik. Alhamdulillahnya Dr. Tifa ketika pulang tadi kan saya naik lift ya, saya ketemu dengan Wakil Komisi 1 Pak Sukamta yang tadi disebut. Ini memang kalau sudah dan ada informasi bagus banget dari Pak Sukamta yang nanti akan berkesesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Rupanya partisipan di sebelah juga gebrak meja. Ya, sahabat RH sekalian, Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma ya. Kali ini benar nih namanya. Ya, kan waktu dia first time coming here, jadi saya menyebut Tifauzia itu agak susah ya. Taunya Tifauzia ya. Ternyata Tifauzia Tiasuma. Dok, tadi baru saja ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Mudah-mudahan tidak di only fraction ya kan di parlemen yang terima dokter dan teman-teman, tetapi fraksi awal ya. Apa kesan dokter setelah diterima oleh fraksi PKS? Itu satu ya, langsung borongan karena kita tidak banyak waktunya. Yang kedua adalah apa rencana dokter ke depan? Apakah mau menghubungi fraksi lainnya atau institusi yang mirip parlemen, DPD dan lain sebagainya? Nah, lalu ketiga, apa rencana terhadap Jokowi's White Paper yang selalu dokter peluk bukunya ya kan? Oke, enak benar yang ada gambar di situ. Dan yang keempat, the last not but least, rencana yang katanya mau bikin, kalau tadi Jokowi's White Paper, berikutnya adalah Gibran's Black Paper. Ya kan? Bukan fever, bukan juga paper. Paper. Oke, silakan dok jawab pertanyaan pertama, kesan terhadap PKS, dan nanti tiganya silakan jawab juga. Ya, ini bridging moment nanti karena kita mau bicara luar biasa nih. 4 benua ya, kita akan 3 benua, kita akan bicara 3 benua nanti, dan itu adalah sebuah momen pembuka untuk Gibran's Black Paper. Makanya nih saya jelaskan dulu ya. Pertama, saya akan sampaikan kunjungan ke fraksi Keadilan Sejahtera. Hari ini hari istimewa ya, tanggal 30 September 2025. Ya. Tepat G30 PKI. Oh iya, 2025 40 tahun dong. Kok 40 tahun? 50 tahun. 50 tahun. Kok 50 tahun? 60 tahun. Gimana matematika kita nih? Soalnya begitu saya bilang, kok 65, saya lahir tahun 70 aja udah 55 ya. 60 jadi, tahun yang lalu. Ya, tidak keberatan dok yang di-spill ya. Saya sama Dr. Tifa ini usianya sama. Silakan. Enggak kan, beda 25 tahun. Beda 25 tahun. Secara biologi. Secara antropologis. Secara appearance ya. Oke, silakan. Jadi tadi sebetulnya kan semua adalah jalannya Allah ya. Karena begini, saya mau sampaikan berlawanan dengan pendapat banyak orang. Banyak orang berpendapat bahwa kami sering bersurat ke komisi-komisi, kami juga sering bersurat ke fraksi-fraksi. Kemudian pernyataan-pernyataan mereka, spill mereka tentang ijazahnya Joko Widodo, terutama Habibur Rahman yang ketua Komisi 3 gitu ya. Seakan-akan mereka tuh nggak peduli, lalu kemudian kita juga dianggap kita cari-cari perhatian. Bukan. Sebenarnya kita itu
menghadapi orang-orang yang ketakutan menemui kita. 575 orang. Mohon maaf ini saya mesti katakan seperti itu. Karena sebetulnya kan mereka itu adalah wakil rakyat yang memang kewajibannya adalah menemui kita. Rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin mendapatkan perlindungan atas sesuatu, ingin mengadu sesuatu, ingin menyampaikan aspirasi sesuatu, kan seperti itu ya. Jadi kepada mereka lah setiap orang, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk anytime kita bisa bertemu dengan mereka. Nah, selama 5 bulan, persis 5 bulan, sejak 30 April 2025 ketika Joko Widodo melaporkan kami, melaporkan kami ke Polda Metro Jaya. 30 itu ya? 30 April. Sekarang kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 months. Iya, tepat 5 bulan di tanggal 30. Berarti tanggal 30 itu emang benar-benar sakral ya. Mudah-mudahan nanti terjadi sesuatu di tanggal 30 Oktober. Sesuatu yang membahagiakan kita ya. Dan monumental juga. Jadi hari ini setelah kami bersurat, setelah kami sampaikan melalui lobby dan sebagainya, finally dari sekian banyak fraksi yang kami surati, dari sekian banyak komisi yang kami surati dan kami datangi, fraksi Keadilan Sejahtera yang membuka pintu. Nah, sebetulnya juga ada ini juga karena ada ordal. Kita punya ordal yaitu Pak Abdul Al-Katiri, koordinator dari tim kuasa hukum kita, tim pembela penegak keadilan, itu kan adalah ketua Dewan Pakar untuk bagian hukum ya dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi fortunately ya Mas Roy sudah datang, sobat era sekalian, yang tadi kita perkirakan akan datang 50 menit kemudian. Jadi Mas Roy, enggak apa-apa ya, kita live dan ini live mengisi waktu. Mas Roy mau kami ngisi atau Dokter Tifa aja sendiri ya? Enggak apa-apa nanti cerita. Oke, silakan. Apa ini sama? Baru aja. Kita mau cerita Pak. Baru 7 menit. Langsung aja apa 7 menit? Iya, enggak apa-apa masuk. Ya. Jadi enggak apa-apa masuk ngambil kursi sendiri. Oh iya, ini kursi yang hitam. Nah, Mas Roy agak geser ke sini karena kebetulan kita memang statis kursinya. Karena kameranya juga kamera mic-nya belum. Oke, sambil menunggu waktu silakan Dokter Tifa lanjutkan. Ya, nanti sambil sama Pak Iksan dan Pak Kris, saya cerita tentang kunjungan tadi, lalu kemudian kenapa ada Gibran's Black Paper yang sedang kita siapkan ya. Jadi tadi itu alhamdulillah, kalau saya berbeda pendapat Mas Roy terhadap kebanyakan orang, apalagi Termul yang mengatakan tuh nggak dianggap sama DPR udah berkali-kali. Nggak, saya melihat bahwa mereka itu ketakut menerima kita atau nggak siap untuk menerima kita kan. Kenapa? Karena situasi kebatinan saat ini tuh udah beda. Di masyarakat aja 93% masyarakat sudah percaya bahwa Jokowi itu dokumen atau ijazahnya itu palsu. Pasti suasana kebatinan masyarakat juga kebaca sama wakil rakyat dong. Sehingga ketika kita datangi mereka tuh bingung mau bagaimana. Tadi aja kita udah dikasih waktu mulai jam 10 sampai setengah 12. Nggak taunya kita baru mulai setengah 12, jadi praktis cuma 30 menit padahal mereka menyediakan waktu. Dan kita melihat ya mereka preparation untuk bertemu dengan kita itu mengikuti mereka mengikuti bola tadi kita lihat di pintu. Bolak-balik. Cuman bolak-balik di sini nggak galak kelihatannya. Agak ramah. Iya, ramah bolak-balik. Jadi intinya adalah bahwa kita alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita. Ya, kemudian kita juga update. Ya, kemudian kalau dari sisi hukum sudah disampaikan tadi oleh Pak Al-Katiri, bisa lihat di live. Oke. Ya, nanti nyambung ya setelah ada mic ya. Kemudian ya intinya itu, dan kemudian juga kami tadi ketemu dengan dari fraksi Keadilan Sejahtera tadi menghadirkan wakil dari Komisi 3. Nasir Jamil. Ya, Pak Nasir Jamil. Ini periode kelima dia di DPR. Udah veteran banget. Sejak tahun 2004 dia. Berarti SD, SMP, SMA, kuliah di situ ya. Iya. Terus yang satu lagi yang kita juga sedang surati dan akan dicari waktu RDPU adalah Komisi 10. Tadi Ibu siapa namanya tadi? Ibu Lydia ya. Jadi besar harapan kami nanti dalam waktu dekat kita bisa RDPU ke Komisi 3 dan kepada Komisi 10.
Nah, kalau dari sisi saya sekali lagi bahwa kami ini tidak sedang melakukan apapun yang dituduhkan oleh para termul, yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Kita ini tidak sedang membuat sebuah framing kita memfitnah, mencemarkan nama baik, menghina-hina orang ataupun merendahkan orang, tuh tidak. Kita bekerja secara profesional sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan ini harus kita sampaikan ke DPR. Karena DPR itu kan bagian dari kita, bukan bagian dari Jokowi gitu kan, supaya mereka tuh benar-benar tahu. Dan selama ini juga mereka kan belum pernah mendengar benar-benar dari kita, dari mulut kita sendiri, cuma dengar dari medsos, dengar dari TV gitu kan. Jadi apa yang sebetulnya sedang kita perjuangkan itu adalah martabat negara yang sedang kita perjuangkan. Kepercayaan publik pada institusi, ya, institusi politik. Kayak naik kereta gitu. Boncengan. Kereta kuda putih. Iya. Ini Jogja Solo. Kuda putih itu dulu. Kuda putih ganti Pramek. Kuda putih Jogja Solo. Sering berhenti di Lempuyangan dulu. Itu berarti kelas ekonomi kalau Lempuyangan. Iya, memang loh. Memang adanya cuma kelas ekonomi. Itu belum akan berdiri dulu kuda putih ya. Iya, pertama kali. Tapi kalau di stasiun Tugu bisnis dulu. Dulu belum ada eksekutif, dulu adanya bisnis. Namanya Senja Utama. Cuma itu doang itu. Terus ada kereta yang bagus tuh namanya Bima. Biru Malam. Singkatannya Bima. Sampai ada lagunya. Ada. Terus dulu ada kereta bagus tuh dari Solo. Kereta Kuset, kereta tidur. Kereta tidur ya. Senja Utama tapi yang Solo itu ada kudur. Ini ngomongin kereta apa ngomongin kereta? Itu nampak kalau ini kita Jogja asli. Ngerti banget. Nah, tadi saya mumpung udah ada mikrofon. Jadi tadi itu Pak Refli dan semua pemirsa RRI Channel betul sekali yang Tapi bentar Mas Roy, biar Mas Roy tidak kehilangan konteks. Saya tadi nanya 4 hal. Satu, tanggapan terhadap penerimaan fraksi PKS. Dua, what's next terhadap fraksi lainnya atau institusi lainnya. Yang ketiga, white paper, Jokowi's white paper mau diapakan. Dan saya dengar-dengar ada Gibran's black paper. Itu 4 pertanyaan itu. Silakan. Saya nyambung aja. Tadi Dr. Tifa mengatakan alhamdulillah kami diterima baik sekali. Jadi tadi saat Dr. Tifa belum naik ya, saya ngobrol sudah cukup panjang dengan ketua fraksi ya. Jadi ketua fraksi Pak beliau dulu di Komisi 1, sekarang di Komisi 4 ya. Gitu. Jadi artinya kawan lama. Kawan lama. Jadi kita ngobrol ya gitu. Dan kemudian setelah itu beliau menyampaikan tadinya kita di ruang kecil, tapi karena nggak cukup ya. Kirain cuma seberapa orang gitu kan. 3 atau 4 orang, ternyata kita geruduk. 15. Geruduk. Akhirnya kita diterima di ruang fraksi, di ruang meeting fraksi yang besar banget. Jadi akhirnya kita masuk dan kita ada karena beliau lihat kita tujuannya ke Komisi 10 dan Komisi 3. Maka tadi dari Komisi 3 sudah disampaikan tadi Pak Nasir Jamil. Kemudian dari Komisi 10 Bu Lydia. Alhamdulillahnya Dr. Tifa ketika pulang tadi kan saya naik lift ya. Nah, saya ketemu dengan Wakil Komisi 1 Pak Sukamta yang tadi disebut. Ini memang kalau sudah dan ada informasi bagus banget dari Pak Sukamta yang nanti akan berkesesuaian. Pak Sukamta itu siapa? Pak Sukamta itu anggota DPR fraksi PKS Komisi 1. Komisi 1 yang memang kita juga jadwalkan. Akhirnya kita ketemu. Tapi tadi kebetulan beliau harus memimpin rapat. Ya gitu. Jadi akhirnya saya ketemunya di lift. Gitu. Komisi 1 tuh relevan dengan bahasan kita sekarang. Yang nanti kita mau karena luar negeri dia. Dan apa yang disampaikan itu nanti akan berkesesuaian dengan nanti yang mau kita konfirmasikan ke Pak Iksan Katonde ya. Karena informasi dari Pak Sukamta bahwa Gibran itu di Australia beliau mendengar banyak laporan Komisi 1. Jadi secara terpisah sebenarnya teman-teman tuh juga sudah coba tanya-tanya. Investigasi juga mereka. Jadi ternyata Gibran tuh nanti akan jadi hanya ada 2 kemungkinan. Dia tuh sitting student atau visiting student. Itu. Jadi search bukan di UTS loh. Betul, di insert. Jadi bagus banget tadi. Saya cukup panjang tadi ngobrol dengan Pak Kamta. Nanti kita soal insert, soal UTS itu nanti kita kalau udah Pak Iksan udah hadir ya. Jadi artinya ya itulah hari tadi itu coba kalau nggak ada
petunjuk ya dari Allah. Kok bisa saya ketemu dengan Pak Kamta tuh di lift? Di lift, ya kan gitu tuh. Jadi di lift beliau mau naik, saya mau turun gitu kan. Kendaraan saya di basement, beliau mau naik ke lantai 3. Kami ketemunya di lantai 1. Jadi itu tambahan saya, Dr. Tifa. Silakan lanjut. Silakan ya, Dok, kan lanjutkan luar dengan biasa. yang lainnya kalau mau. Hari ini kan 60 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa luar biasa, Ya. dan hari ini 60 tahun kemudian ada peristiwa luar biasa banyak sekali di ruangan Komisi Fraksi Keadilan Sejahtera. Nah, intinya adalah ya tadi saya sampaikan update karena mereka mungkin juga dengar kita juga dari medsos, dari TV, jadi nggak dengar sama sekali dari kita, maka ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kita ini tidak melakukan apapun yang disebut sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah. Kita ini benar-benar sedang menegakkan marwah martabat negara supaya negara ini tidak kemudian tersandera bahkan terhitamkan gitu ya. Soalnya Dok, kalau fitnah itu kejam. Tapi kalau fitness kecim. Jangan rencana mau nge-gym ya, rencana mau nge-gym. Biar gak terlalu tegang itu loh. Pemirsa RH Channel tuh supaya Saya mau cari lagi yang jadi kelam gitu apa gitu. Iya, itu udah Itu sih rasa lezat. Bukan rasa cemas. Rasa cemas. Hidup berat. Dunia gelap. Fu fa maksulin saja. Terus. Dan kalau bicara fu fa maksulin aja. Nanti fu fa itu biar kembali ke, kan dulu katanya bapaknya, wah anak saya itu bisnis. Gitu. Dia udah bisnis martabak kok gitu. Tapi bangkrut sudah. Terus bisnis apa lagi? Kota Barat ya, Markobar. Kita martabak Kota Barat. Terus dulu ada bikin itu ada keripik, ada apa gitu. Saya ngusulkan nanti dia bisnis FFC. Mangkokku. Fufu Fafa Chicken. Wah. Enak jadi Mas Roy ya. Kok Refli Harun gak pernah dikasih itu sama orang? Lah aku juga cuma dikasih orang. Makanya ada yang ngasih Refli Harun, kemudian kita pamerkan di sini. Jadi ini gitu. Ini Fufu Fafa Chicken. Luar biasa. FFC. Ya ini jadi kembali bisnisin aja lah kalau sudah dimaksudkan nanti. Nah, jangan-jangan itu malah harus bayar sama Mas Roy itu anunya royalti. Oh iya. Udah dipatenkan tuh. Atau merek itu didaftarkan. Iya, didaftarkan. Dipatenkan. Fufu Fafa Chicken. Ya tadi terus. Ya, intinya ya sebenarnya saya yakin sekali bahwa DPR itu bukan nggak bermaksud ingin nggak ketemu kita atau apa. Ketakutan tuh dalam arti saya juga tidak mau mengecilkan mereka ya dengan istilah ketakutan ya. Walaupun tadi kita lihat dari balik pintu tuh mereka bolak-balik sampai 1,5 jam. Akhirnya kita hanya punya waktu 30 menit. Tapi nggak apa-apa ya. Bagus. 30 menit yang sangat berharga dan karena kami juga mendapatkan sarapan dan itu saya yakin itu sebagian besar dari warga atau anggota 575 orang. 580 sekarang. Oh, 580. Bisa nambah 1? Enggak, bukan. Memang tambah 5 terakhir. Oh, I see. Ya udah, berarti 580 ya. 580 anggota DPR itu sebenarnya juga sama dengan kita. Suasana kebatinannya itu sama. Dan mereka saya yakin udah nggak dalam mungkin kecuali ya anggota DPR dari PSI dan itu nggak ada. Oke, silakan. Just joke, sorry Pak PSI ya. Adi Armando sorry. Sorry Ahmad Silakan. Ali. sorry. Nah, jadi ya saya langsung loncat kedua adalah bahwa kami tentu saja dengan optimisme pada hari ini ya Mas ya kita akan tambah bersurat lagi. Betul. 13 fraksi tentu saja akan kita surati dan saya yakin terutama fraksi ke-13 yang berhubungan dengan HAM ya. Itu saya yakin mereka ingin sekali bertemu dengan kita dan kita akan tindak lanjuti. 13 komisi maksudnya. 13 fraksi. 13 komisi ya. 13 komisi. Kalau fraksi hanya ada 8 fraksi ya, 8 fraksi. Kemudian 13 komisi saya yakin mereka tuh sebetulnya senang sekali ketemu dengan kita dan diskusi dengan kita. Betul. Gitu ya. Karena ini polisi saja ya Karo Wasidik waktu gelar perkara aja udah bilang ini tuh isu nasional dan saking takutnya mereka nggak ada satupun yang berani bicara kan kecuali Karo Wasidik. Jadi ini kan sesuatu yang secara batin mereka tuh udah tahu ya artinya batin mereka itu sama dengan kita. Dan tadi kita berterima kasih ya Pak Refli dan juga Dr. Tifa sebenarnya kayak Pak Nasir Jamil kemudian dia itu sebenarnya ngikutin juga kasus ini gitu. Jadi ketika kita cerita ketika cerita soal
ini beliau ngikutin ini ketika kita cerita soal apa Tune in langsung. Tune in, Iya, ya. langsung Jadi ngikut mereka gitu. tuh benar-benar ngikutin kita dan kemudian finally ya batin mereka udah mengakui apa yang kita kerjakan itu benar gitu. Cuma kan ya memerlukan keberanian kan ya. Betul. Level dewa nih kalau dari wakil rakyat untuk menyatakan kita sepakat dengan RRT gitu ya. Walaupun batin mereka saya yakin tuh mereka sama. Mereka ingin sekali mengatakan kita sepakat loh dengan RRT. Kenapa? Ketika kita memberikan buku ini sebagai hadiah, mereka senang sekali ya. Iya. Senang sekali. Dan tadi selain hadiah, kita juga berikan ini bahan ya. Ini bahan dasar yang ini kemarin 4 pertanyaan terakhir nanti. Ya, ini kemarin sempat dibahas oleh RH Channel ya di RH Channel oleh Dr. Refli dan juga Prof. Refli dan oleh Dr. Tifa soal bahan-bahannya Gibran yang nanti akan jadi bahan dari penelitian kita dan buku. Karena celotehannya beberapa jadi training topik. Training topik ya toh. Saya nggak lulus SD. Muka lu jelek. muka lu seperti tikus. Siapa gitu. Ini cocok gitu loh dia. Jadi dia tuh yang jelas Fufu Fafa itu ngetop sekali kan. Jadi Fufu Fafa itu jadi jadi kata yang ngetop. Betul, kata yang ngetop karena pura-pura tidak tahu apa-apa. Jelas ya itu. Nih, Fufu Fafa. Bentar lagi dia jual Fufu Fafa chicken. Jual ini nanti. Ya, kemudian nanti tentu saja pada sisi telematika pasti Fufu Fafa akan dikuliti habis-habisan oleh Mas Roy ya. Dengan segala keisengan, tapi sebenarnya sudah nggak iseng lagi sih kalau porno itu. Itu nanti otaknya akan diperiksa oleh Dr. Tifa. Saya yang memeriksa kelakuannya dia, jejak digitalnya dia kemana-mana saja, termasuk ke situs-situs porno, ada trot.com segala. Aduh, pusing itu. Aduh, kemana-mana. Iya. Kacau lah. Nanti mudah-mudahan ya, Bang Rismon juga sempat untuk. Memang dia sekarang juga ongoing ya untuk melakukan digital forensik terhadap akunnya Fufu Fafa dan juga terkait dengan itu otentitas dari sesuatu yang diakui oleh Gibran sebagai ijazahnya. Karena itu benar-benar digital forensik tuh nanti ya. Kita itu dari jadi seperti itu nanti kurang lebih arsitektur dari Gibran's Black Paper. Jadi kita akan punya mungkin memang tidak setebal ini mungkin. Mungkin kita nanti lihat ya dari why not kalau ada tambahan Refli Harun kan jadi mungkin Mas Refli mau tambah 200 halaman. Soal anunya putusan 90 yang katanya tanpa melalui rapat itu. Itu. Mungkin bahkan putusan itu sebenarnya sudah dicabut permohonannya. Tapi aktif hakim mempertanyakan. Dan itu kan hari Minggu, Mas. Iya, itu makanya. Jadi banyak banget loh itu. Satu gitu. Kalau itu benar ya tambah lagi nih sudah dia masukkan hari Minggu. Terus setelah putus MK, itu kan harusnya nggak bisa jalan tanpa perubahan dari PKPU, perubahan aturan KPU. Aturan KPU itu nggak bisa. Tapi unfortunately klaim itu tidak dimenangkan oleh MK sendiri karena jeruk makan jeruk kan. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah soal Fufu Fafa ini nggak muncul, soal ijazah ini nggak muncul pada saat sengketa hasil pemilu itu kemarin. Sayangnya dulu memang belum muncul. Padahal kalau itu telak banget kan. Tapi belum tentu juga, Mas. Kalau waktu itu muncul, siapa tahu ada cara-cara untuk apapun kan pokoknya mereka harus menang kan waktu itu. Ya, tapi paling tidak agak telak itu kan. Pembuktiannya jauh lebih gampang. Tapi sebenarnya kalau pendidikan ini, Mas, itu memang benar-benar ya. Jadi silakan dikit aja Mas, dikit sebelum nanti yang closing juga Dr. Tifa karena tadi yang opening beliau. Jadi nanti sebagai closing dan sekaligus biar ngeri-ngeri sedap ya. Saya yakin bahwa apa yang nanti akan kita ungkap dengan surat keterangan yang abal-abal ini yang udah pernah ditayangkan di RH Channel itu adalah itu sekaligus tidak hanya membongkar pasal 169 Undang-Undang Pemilu huruf R tapi juga huruf Q. Kenapa? Karena Mas, nanti tolong dianalisis Mas Refli ya. Karena begitu ini dibongkar, maka kan dia cacat, dia tidak jadi karena memenuhi syarat untuk kepala daerah. Padahal kan 169 huruf Q itu syaratnya berusia 40 tahun. Itu 40 tahunnya dibatalkan dan pernah memimpin kepala daerah.
Nah kalau dia ini cacat kan, ini adalah waktu ditandatangani oleh Pak Sutantoni ketika menjadi kepala daerah, kan berarti kepala daerahnya failed. Oke, itu another story itu ya. Another story kan. Dan another story lainnya, Pak Tanto ini sekarang lagi dipanggil ini untuk kasus Chromebook. Waduh, mantul. Itu jadi closing statementnya. Sementara kita ongoing juga dengan ini, jadi akan lebih banyak lagi. Dan nanti setelah maghrib, insya Allah kita akan lebih dahsyat lagi dengan dari Australia. Semua. Dokter, silakan. Ya, sekali lagi adalah bahwa saya, kemudian Mas Roy, Bang Rismon, nanti kemudian ternyata ada juga hasil penelitian dari Abang Refli. Ini kita ini sebenarnya kan bukan sedang mengulik atau sedang mau mencemarkan nama baik, fitnah seseorang, tidak. Kita ini sedang menegakkan membaikkan nama cemar. Enggak juga ya. Kita mempertegas kecemaran dari dua buah nama. Ya maksudnya kan integritas. Ini integritas kita bukan integritas personal, integritas bangsa gitu ya. Jadi ya kita berseru dan kita juga mengajak seluruh rakyat berseru. Kalau memang ijazah asli ya kita bilang asli, kita akan sampaikan simpulan asli. Tapi kalau kita mendapat simpulan dari scientific base bahwa palsu, ya kita bilang palsu. Kita nggak bakalan akan menutupi kepalsuan itu karena scientific itu bebas nilai. Tapi ada kemungkinan Dokter Tifa salah semua dua-duanya. Kalau ijazahnya asli bilang asli, kalau palsu bilang palsu. Itu kalau ada ijazahnya, kalau nggak ada sama sekali. Gimana mau? Ya, itu dia ya, itu ya closing statement saya. Sekali lagi tidak ada siapapun yang bisa menghentikan ketika langit sudah memberikan ketika langit sudah membuka, kemudian ketika nurani kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan itu sudah menjawab respon apa yang diperintahkan langit, ya mohon maaf, kita akan terus kapan kita berhenti ya atas izin Allah kita berjalan, atas izin Allah juga kita berhenti gitu ya. Baik, itu closing statement saya untuk episode pembukaannya ya. Oke, ya saudara sekalian, jangan kemana-mana ya. Setelah sholat maghrib nanti kita, Mas Roy tetap di sini, Dokter Tifa di sini, kemudian nanti ada Mas Kris Komari dan ada bintang tamu kita, guest star kita Ihsan Katonde yang akan menceritakan lebih lanjut, dan kemudian ada Sekjen Pak Agus FDI ya, Forum Diaspora Indonesia yang sudah datang duluan, yang awet muda orangnya pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.